Abhigyanamastu Namasidam, Om Siddhirastu Tadastu Namaswaha. Serta saya panjatkan puji syukur kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa atas asuh kertewarenugraha beliau. Saya atas nama Made Widiawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, ingin menyampaikan sebuah dharma wacana tentang pacaran dalam pandangan agama Hindu. Umat Sudharma yang saya muliakan, jika kita membahas tentang pacaran, apa yang ada di pikiran umat Sudharma sekalian? Pacaran adalah sebuah kata yang di dalamnya terdapat berbagai makna, yaitu pengorbanan, perhatian, pengertian, tanggung jawab, dan kasih sayang. Semua itu adalah rasa cinta. Bukankah sebuah hubungan harus dilandasi dengan rasa cinta? Pacaran adalah memfokuskan rasa cinta kepada seseorang. Bukankah begitu? Karena ketika kita belum pacaran, kita akan menyayangi seluruh manusia, atau dalam artian tidak membeda-bedakan. Tetapi jika kita sudah pacaran, kita akan cukup memfokuskan diri untuk mencintai satu orang saja. Lalu, apakah pacaran berdosa menurut Hindu? Menurut saya tidak. Karena pacaran itu hanya suatu nama atau suatu ikatan untuk mengapresiasikan atau untuk memberitahukan kepada seseorang bahwa kita mempunyai rasa yang sama terhadap pasangan kita yang kita ikat dengan nama pacaran. Lalu, apabila pacaran itu berdampak baik pada diri kita dan untuk pasangan kita, apakah itu disebut berdosa? Agama Hindu mengajarkan kita untuk saling mencintai sesama manusia. Namun, apabila pada saat kita pacaran melakukan hal yang tidak sewajarnya, maka itulah yang disebut berdosa. Pada saat pacaran, kita masih pada tahapan brahmacari, yaitu masa menentu ilmu. Di dalam catur asrama, yaitu 4 jalan kehidupan manusia, sewajarnya saja cukup memberikan semangat, memberikan motivasi kepada pasangan kita agar semangat mengejar impian dan cita-cita masing-masing. Aturan agama dibuat bukan untuk mengekang, tetapi untuk membuat hidup jauh lebih baik, membuat hidup lebih terarah. Di dalam agama Hindu, tidak ada teks yang menjelaskan tentang pacaran. Tidak ada bukan berarti tidak boleh atau dilarang. Tetapi, sewajarnya saja jika kita mencintai sesama manusia. Kita lihat pada kisah Mahabharata. Subhadra jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Arjuna karena kemampuan dan ketampanannya. Begitu pula pada kisah Rama dan Dewi Sita. Boleh saja mencintai sesama manusia, asal tidak melanggar peraturan agama yang ada. Lantas, bagaimana jika seseorang mempunyai pasangan beda keyakinan? Kita sebagai wanita Hindu harus mempertimbangkan sebaik-baiknya. Karena di dalam agama Hindu terdapat hukuman pindah agama yang terdapat pada kitab suci Weda. Sebelum lebih jauh, mari kita mengingat ajaran Trirena, yaitu 3 jenis hutang, yang di dalamnya terdapat Dewa Rena, Mitra Rena, dan Resi Rena. Dewa Rena adalah hutang kepada Ida Sang Yang Widiwasa karena telah memberikan kehidupan kepada kita. Resi Rena adalah hutang kepada para resi karena telah mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita. Mitra Rena adalah hutang kepada para leluhur karena telah merawat sesuai garis keturunannya. Jika kita pindah agama, bisakah kita membayar semua hutang tersebut? Mungkin saja Dewa Rena dapat dilakukan dengan cara jika seseorang sudah pindah agama, maka orang itu harus serius menjalankan agamanya dan
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Tapi, bagaimana dengan resi renang? Bisakah kita membayarnya? Bukankah hutang harus dibayar? Umat Sudharma yang berbahagia, hukum melalaikan ajaran Trirena sangat merugikan. Di dalam Manawa Dharma Sastra 635, kalau seseorang telah membayarkan hutang kepada resi atau para leluhur, maka hendaklah orang tersebut menunjukkan sifat yang menuju moksa. Jika tidak, maka tenggelamlah engkau ke neraka. Jika seseorang telah meninggalkan agama Hindu, maka orang tersebut tidak meyakini adanya Trirena dan tidak dapat membayar hutang tersebut. Di dalam Bhagavad Gita bab 16 ayat 23, ia yang meninggalkan agama di dalam ajaran kitab suci Weda ada dalam pengaruh nafsu, maka tidak akan mencapai kesempurnaan hidup dan tidak akan mencapai tujuan hidup yang tertinggi. Di dalam Wisama Prasasti Kawitan Leluhur, jika kamu lupa akan kahyanganmu, maka terkutuklah engkau. Tidak pernah cocok dalam bersaudara, banyak bekerja tanpa hasil, selalu menderita penyakit, dan dihukum oleh para buta kala. Begitulah peringatanku kepada seketurunanmu, tersurat di dalam Prasasti Leluhur. Bali sangat erat hubungannya dengan leluhur. Semua dikaitkan dengan kawitan atau leluhur. Itulah cara agama Hindu untuk membayar hutangnya. Jika keturunannya sudah membayar hutang, maka leluhur akan menyayanginya. Tetapi jika sebaliknya, maka leluhur akan marah. Umat Hindu Sudharma, di masa lalu, leluhur kita adalah agama Hindu dan kita lahir di dalam agama Hindu. Bayangkan saja, jika di pertengahan jalan kita meninggalkan agama Hindu, maka bakti kita akan hilang. Jadi, marilah kita memperkuat subakti, memperkuat tatwa agar kita benar-benar menjalankan agama Hindu, agar tidak mudah pindah agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai Dharma Wacana tentang pacaran dalam pandangan agama Hindu. Semoga dapat memberikan manfaat dan meniti kehidupan di dunia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Tanhana Wang Swasti Hayununus, tidak ada manusia yang sempurna. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.